Penyembuhan melalui dukun adalah penyembuhan yang dilakukan secara alternatif dan secara spiritual yang dipercaya mereka mempunyai pengetahuan dan hal lainnya yang mencakupi untuk melakukan penyembuhan tersebut. Penyembuhan dukun sendiri sekarang telah dilakukan secara turun-temurun oleh keturunan mereka masing-masing, dan pada masa kini mereka melakukan secara terang-terangan di berbagai kalangan masyarakat sehingga menimbulkan banyak masyarakat yang mempercayai dengan adanya penyembuhan dari dukun tersebut sendiri. Beberapa orang pergi ke dukun karena mereka percaya bahwa ada beberapa penyakit yang hanya bisa disembuhkan oleh dukun. Jadi misalnya seperti ilmu hitam, seperti ilmu santet, segala macam, mereka hanya bisa disembuhkan oleh dukun. Selain itu, praktik dukun juga terbilang mudah karena hanya memerlukan beberapa hal dan juga uang yang terbilang juga lebih sedikit daripada pengobatan secara medis. Pada mulanya praktik dukun itu menyebar banyak di Indonesia karena si MUI atau Majelis Ulama Indonesia belum tahu ada timbulnya pendukunan itu sampai lama-kelamaan mereka tahu, mulai menyadari bahwa praktik tersebut harus diselesaikan karena bakal menimbulnya banyak kasus terkait pemanfaatan para masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Nah, menurut Kirchberger dan John Mansford menyatakan bahwa semua penyembuhan itu berasal dari Allah. Mereka menyimpulkan hal tersebut karena isi Alkitab itu tidak pernah menyetujui dengan adanya praktik tersebut. Tuhan sebenarnya memperbolehkan manusia dalam melakukan penyembuhan, tapi harus ada dua cara yang diberikan Tuhan, yakni keterampilan dan ilmu pengetahuan, seperti dokter gitu. Dengan kedua aspek tersebut, Tuhan bermaksud bahwa penyembuhan itu juga dapat dilakukan oleh manusia, yakni yang seperti yang saya katakan tadi, dokter dan ilmuwan. Selain itu ada ayat Alkitab yang menguatkan perintah Tuhan terkait penyembuhan yang dapat dilakukan oleh manusia tersebut. Nah, didasarkan oleh 1 Korintus 12 ayat 9, dapat disimpulkan bahwa Tuhan memakai manusia sebagai sarana penyembuhan ilahi dalam perjanjian dari Allah dan Yesus Kristus. Jadi faktor-faktor penyebab korban berobat ke dukun tuh ada 3. Pertama, korban tuh punya kepercayaan untuk setiap penyakit yang mereka alami itu berasal dari makhluk gaib. Ini mengharuskan untuk melaksanakan penyembuhan lewat dukun. Jadi yang kedua, itu korbannya tertipu atau mempercayai setiap perkataan dari dukun. Karena setiap perbuatan dari dukun tuh terlihat kayak wow, fantastik gitu. Jadi yang ketiga, yang terakhir, ada korbannya takut karena penyakit yang mereka alami itu mematikan, bisa menyebabkan kematian. Jadi mau tidak mau, karena tidak ada cara lain, mereka berobat lewat dukun. Berobat ke dukun memiliki beberapa dampak negatif, baik secara fisik maupun psikologis, seperti penyakit yang tambah buruk, bahkan beberapa ada yang meninggal dunia. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya keterlambatan dalam penanganan medis. Yang kedua adalah diagnosis yang salah. Seringkali para dukun memberikan diagnosis penyakit yang salah kepada pasiennya, sehingga para pasien diberikan penanganan yang tidak sesuai dengan penyakitnya. Yang ketiga, dapat menimbulkan dosa. Karena pada saat melakukan penyembuhan melalui dukun, kita membentuk atau membuat sesuatu ketidakpercayaan pada keselamatan atau kesembuhan dari Tuhan. Dalam pandangan Kristen, praktik penyembuhan dukun dianggap tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, karena sering melibatkan kekuatan supranatural yang bukan berasal dari Tuhan. Alkitab melarang keras segala bentuk perdukunan dan sihir, seperti yang tertulis dalam Ulangan 18 ayat 10-12. Ayat tersebut menyatakan bahwa mempraktikkan ramalan, sihir, dan berkomunikasi dengan roh adalah kekejian di mata Tuhan. Agama Kristen percaya bahwa penyembuhan sejati datang dari Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Yakobus 5 ayat 14-15, di mana umat Allah dianjurkan untuk berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu, mencari penyembuhan melalui dukun yang menggunakan kekuatan atau metode di luar kehendak Tuhan dianggap melanggar agama Kristen. Hal tersebut menekankan kembali tentang pentingnya bergantung pada kuasa Tuhan dan layanan medis yang sah sebagai sarana penyembuhan.